Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan," aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Metar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Judul renungan kali ini, Iman yang Aktif, ditulis oleh Tim Gustafson. Ayah Sam harus lari menyelamatkan nyawa ketika terjadi negaranya. Karena mendadak kehilangan sumber pendapatan, keluarga Sam tidak lagi mampu membeli obat yang sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup saudara laki-laki Sam. Sam marah kepada Allah dan berpikir, apa salah kami sehingga harus mengalami hal ini? Seorang anak Tuhan mendengar tentang kesulitan yang dihadapi keluarga ini. Saat melihat bahwa ia memiliki cukup uang untuk membeli obat tersebut, ia pun membeli sebanyak mungkin dan memberikannya kepada keluarga Sam. Pemberian yang menyelamatkan nyawa dari seorang yang tidak dikenal itu sangat berdampak besar. "Hari Minggu besok kita akan pergi ke gereja orang itu," kata ibunya. Kemarahan Sam pun reda. Akhirnya, satu demi satu, setiap anggota keluarganya beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika Yakobus menulis tentang pentingnya gaya hidup berintegritas yang menyertai pengakuan iman seorang murid Kristus, ia menyorot perlunya kepedulian kepada sesama. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, tulis Yakobus, dan seorang dari antara kamu berkata,
Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Perbuatan kita menunjukkan kemurnian iman kita. Apa yang kita lakukan dapat memberi dampak yang signifikan dalam pertumbuhan iman orang lain. Sam sendiri menjadi gembala dan perintis gereja. Pada akhirnya ia memanggil orang yang pernah menolong keluarganya itu Papa Mapes. Sekarang Sam menganggap beliau sebagai ayah rohaninya, pribadi yang menunjukkan kasih Yesus kepada mereka. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kasih Yesus lewat perbuatan orang lain? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan Anda? Allah yang setia, tolonglah aku menghidupi imanku di dalam Engkau. Aku ingin caraku melayani sesama ini memuliakan-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to the nation.